Welcome to Cipasung University. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Yadi, mahasiswa Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas G, dengan NPM 202201011361. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Galih AGS. Tak perlu menunggu lama, mari kita simak video yang berjudul Identifikasi Masalah Pengangguran. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan, yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian, lalu jenis-jenis pengangguran, faktor-faktor dari pengangguran, dan yang lain sebagainya. Sebelumnya, pendahuluan ini adalah mengingatkan kita bahwa pada dasarnya, sebaik apapun bangsa dan sehebat apapun suatu bangsa, pengangguran itu akan tetap ada. Lalu, apa sih pengangguran? Lalu apa aja faktornya? Lalu bagaimana solusinya bagi suatu negara ataupun pribadi diri sendiri terhadap pengangguran? Kita akan bahas. Let's go. Pengertian pengangguran. Menurut buku Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan karya Muanangana 2001, pengangguran adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Lalu, apa sih angkatan kerja itu? Angkatan kerja ini termasuk ke dalam dasar-dasar ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini dibagi menjadi dua, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih dari 15 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, yakni pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, melaksanakan kegiatan lain, misalkan di rumah sakit, penjara, dan sebagainya. Mereka tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran, penyebab, contoh, dan cara mengatasinya. Mari kita bahas. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan-kesulitan sementara, temporal, seperti durasi waktu yang dibutuhkan pencari kerja untuk menemukan pekerjaan dengan posisi dan gaji yang sesuai. Contohnya, seorang sarjana desain yang lulus dari universitas ternama di kota akan susah mencari pekerjaan saat kembali ke kampung halamannya karena profesi sebagai desainer belum terlalu dibutuhkan oleh masyarakat setempat, yang mana juga dia bingung harus kemana dan pengen gaji yang sesuai buat pekerjaan ataupun hasil dari pendidikannya sendiri. Salah satu mengatasi pengangguran prisoner adalah menciptakan sebuah bentuk dari institusi maupun sebuah lembaga perantara yang ada pada masyarakat. Selanjutnya, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang timbul karena adanya perubahan ekonomi yang mengakibatkan ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Resesi panjang juga menjadi salah satu penyebab munculnya pengangguran jenis ini. Para pekerja yang menganggur terlalu lama menyebabkan mereka kehilangan keterampilan mereka. Kondisi ini pada akhirnya bisa menyebabkan meningkatkan jumlah pengangguran. Mengatasi pengangguran struktural ini, salah satunya adalah mengikuti pelatihan kerja atau usaha, mengikuti perkembangan teknologi, melakukan perpindahan tempat tinggal, membuka industri padat karya, dan memindahkan sejumlah tenaga kerja. Selanjutnya, jenis pengangguran yang terakhir adalah pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi. Contoh pengangguran siklikal ini adalah kita kembali lagi ke masa lalu di mana beberapa tahun ke belakang, yakni saat pandemi COVID-19 melanda. Banyak perusahaan dari berbagai sektor yang harus merumahkan karyawannya
karena tidak mampu menggaji mereka lagi. Bahkan ada yang di PHK tanpa alasan yang jelas. Juga mereka tidak mendapatkan panggilan kembali untuk bekerja, bahkan kembali sulit mencari pekerjaan yang lain. Mengatasi pengangguran siklikal ini, salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek pemerintah, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya membeli barang dan jasa, sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengambilan materi ataupun dalam pengucapan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelas manajemen G yang senantiasa membantu saya dalam pencarian materi ini. Dan saya ucapkan juga terkhususnya sangat khusus kepada Bapak Galing AGS selaku dosen pengampu pengantar ekonomi makro yang alhamdulillah selalu memotivasi kami dalam segala tujuan kami, apalagi tentang perkuliahan. Saya tutup dengan kalimat khairunas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hayatul fata bila ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Saya Yadi Yunanda, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.